Assalamualaikum, salam sepak bola. Nah, kemarin seperti yang telah kita ketahui bahwa timnas akhirnya kalah 1-0 ya dengan tim mudanya. Namun saya rasa itu bukanlah suatu hal yang buruk karena Vietnam seperti yang kita tahu menampilkan full squad di mana mayoritas berisi tim-tim senior dan kebanyakan dari mereka juga sudah menampilkan banyak caps ya di timnas Vietnam bahkan ketika mereka juara AFF beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi yang patut kita syukuri adalah timnas tidak main grogi ya. Jadi kita bisa melihat kepedean timnas yaitu main umpan 1-2 walaupun determinasi Vietnam itu sangat tinggi. Dan yang jadi catatan saya juga Vietnam itu walaupun bermain dengan baik tapi tidak sebagus ketika era Park Hang-seo ya. Nah, waktu Pak Hingso memang umpan mereka itu cepat sekali 1-2 itu seperti sudah hafal temannya ada di mana, dia bisa mencari ruang kosong. Akhirnya umpan 1-2 tektokannya itu sangat merepotkan dan sangat membahayakan. Cuman tadi malam ya masih bagus sih timnas Vietnam kualitasnya, cuman nggak sebagus dulu lagi. Dan timnas muda kita yang mayoritas masih berumur 20 tahunan, itu patut kita apresiasi mentalnya karena berhadapan dengan lawan tim senior yang juga superior ya di kawasan Asia Tenggara, mereka tidak tampil down, tapi mereka masih bisa beberapa kali menampilkan umpan 1-2 bahkan menciptakan peluang emas 2 kali lewat Detan. Nah, ini yang patut kita syukuri karena pemain ini pemain-pemain muda yang membutuhkan jam terbang untuk berkembang. Nah, sekarang yang mau saya bahas adalah bagaimana dengan peluang timnas untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, saya rasa ini cukup lebar ya. Jadi setelah kelar melawan Vietnam kemarin, timnas Indonesia itu sekarang ada di posisi 2 ya, digusur oleh Vietnam. Jadi dengan 3 pertandingan dapat poin 4. Sedangkan Vietnam dengan 2 pertandingan sudah dapat poin 6. Nah, ini timnas Vietnam sudah hampir pasti keluar sebagai juara grup ya. Karena dia masih mempunyai 2 pertandingan sisa dan musuh terbesarnya yaitu Indonesia sudah berhasil dilewatin. Jadi mereka 2 kali main lagi kalau dapat ketambahan 6 poin ya udah 12. Bahkan ketika mereka sudah bisa memetik 1 kemenangan lagi, itu juara grup sudah di tangan. Walaupun di pertandingan terakhir misalnya Vietnam kalah atau misalnya mau mencoba mengistirahatkan pemainnya untuk persiapan di semifinal, nah itu sudah nggak ngaruh bagi Vietnam. Mereka sudah bisa menguji juara grup dengan catatan mereka main menang 1 kali lagi di hari Rabu nanti. Nah, sedangkan Indonesia itu peluangnya untuk lolos ke fase berikutnya juga sangat besar. Karena Indonesia sekarang sudah memainkan 3 pertandingan, jadi 1 kali pertandingan lagi yang harus dimainkan yaitu di hari Sabtu nanti ya, Sabtu depan. Nah, lawannya adalah Filipina. Nah, Filipina sekarang itu baru 2 pertandingan dengan poin 2. Jadi misalnya Filipina nanti hari Rabu menang, itu poinnya akan 5. Jadi Indonesia akan kegeser, tapi di pertandingan terakhir akan cuma Indonesia, sehingga kalau Indonesia menang, nah maka Indonesia akan balik menggeser Filipina dengan poin 7. Sedangkan Filipina mentoknya di poin 5 saja. Bagaimana dengan peluang Laos? Nah, Laos ini sudah 3 kali main, jadi sama seperti Indonesia, tapi poinnya hanyalah 2. Sehingga ketika Laos misalnya nanti bermain dan menang, itu poin maksimalnya adalah 5 saja. Jadi masih bisa digeser juga oleh Indonesia ketika Indonesia tampil dengan kemenangan saat menjamu Filipina di laga terakhir. Jadi aman bagi Indonesia, masih bisa mengatasi poin dari Laos ketika di laga terakhir nanti. Sedangkan posisi terakhir ditempati oleh Myanmar, di mana Myanmar baru 2 kali pertandingan. Jadi masih ada 2 kali lagi pertandingan, sehingga poin maksimal yang bisa didapatkan oleh Myanmar adalah ditambah 6 yaitu 7 ya. Tapi dengan catatan Myanmar juga belum melawan Vietnam. Sehingga kalau Myanmar misalnya kalah lawan Vietnam, nah itu harapan untuk lolos ke semifinal sangat-sangatlah berat. Bagaimana jika misalnya Myanmar sabu bersih 2 laga tersisa? Berarti poin yang didapatkan adalah maksimal 7. Nah, ini akan sama dengan Indonesia ketika Indonesia berhasil memenangkan laga melawan Filipina. Tapi yang berhak menjadi runner up
ketika kejadian itu terjadi adalah Indonesia. Kenapa? Karena di laga pertama Indonesia menang head to head melawan Myanmar. Jadi kita masih aman juga itu. Jadi syaratnya agar Indonesia berhasil untuk melewati fase grup ini adalah menang melawan Filipina. Nah, itu adalah harga mati ketika Indonesia mau lolos ke semifinal. Ya, patut kita tunggu. Peluangnya itu pasti ada dan cukup besar karena kita akan main di kandang melawan Filipina dan akan digelar di hari Sabtu. Jadi supporter juga pasti akan banyak sekali. Dan kalau kita lihat Filipina itu ya tidak spesial banget ya, beda sama Vietnam lah maksudnya. Jadi kalau kita lihat di pertandingan pertama, dua pertandingan yang telah dijalani oleh Filipina itu berakhir dengan skor imbang, yaitu ketika melawan Laos dan juga melawan Myanmar. Nah, jadi kita patut tunggu, pertandingan pasti akan menarik dan Indonesia kesempatannya sangat besar untuk memenangkan laga melawan Filipina nanti. Yuk, begitu aja analisa dari peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.